berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God lover yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya semua, kiranya dalam keadaan sehat, bersuka cita, dan hari ini bisa menikmati kebersamaan di rumah bersama dengan keluarga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apapun yang terjadi dan kita alami sepanjang hari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Kalau kita mengalami kesulitan, alami pergumulan, masalah yang belum selesai, jangan biarkan itu memberatkan pikiran dan hatimu sehingga engkau tidak bisa beristirahat. Tuhan ingin ini menjadi waktu istirahat kita yang baik. Oleh sebab itu Tuhan ingin memberi kita ketenangan, memberi kita kelegaan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bawa semua pergumulanmu kepada Dia, beban berat yang menindih jiwamu kepada Dia. Dan mari kita persembahkan syukur kita kepadanya karena Dia selalu menyertai dan mengasihi kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Saat ini kami membawa semua pergumulan kami, semua masalah yang terjadi, baik yang terjadi hari ini maupun masalah-masalah kami yang belum selesai. Kami bawa kepadamu Tuhan, kami percaya ketika kami ada dalam hadirat Tuhan, ada ketenangan, ada kelegaan. Masalahnya mungkin belum selesai, tetapi itu sudah selesai di hati kami. Tidak lagi membuat kami stres, tidak lagi membuat kami tertekan, tidak lagi menyusahkan hati kami. Karena kami percaya Tuhan sanggup menolong kami. Tuhan akan memberi jalan keluar yang terbaik. Tuhan akan memberikan hikmat dan kekuatan kepada kami, kemampuan yang kami butuhkan untuk menyelesaikan setiap masalah yang terjadi. Saat ini kami juga membawa persembahan kami lewat pujian penyembahan kami sebagai ungkapan hati kami yang sungguh-sungguh bersyukur atas Engkau, atas segala anugerah dan kebaikan-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hatiku tenang berada
Ada satu pertanyaan saya akan bacakan. Saat ini saya sedang merintis satu usaha baru. Apa yang harus saya lakukan agar usaha saya disertai oleh Tuhan dan berhasil? Hidup kita itu sebuah perjalanan yang penuh misteri, termasuk ketika kita mengawali sebuah bisnis, sebuah pekerjaan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Kita memulai kadang-kadang juga masih meraba-raba, tidak selalu semuanya ada kepastian. Karena ada begitu banyak misteri dalam hidup kita, memang benar sekali, kita harus ada kepastian dari sisi perjalanan kita disertai oleh Tuhan. Itu bagian terbaik dalam hidup kita sebagai orang percaya. Karena apapun yang akan terjadi ke depan, kalau Tuhan menyertai, pasti ada kemenangan, ada keberhasilan dan keberhasilan. Kalau kita belajar dari umat Israel, kita tahu betul bahwa Tuhanlah yang menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir ke tanah perjanjian. Dalam perjalanan itu umat Israel juga tidak tahu arahnya kemana dan jalan-jalan yang dilalui itu nanti akan seperti apa, bertemu dengan suku seperti apa. Yang perlu mereka pastikan adalah bahwa mereka tetap disertai oleh Tuhan. Tetapi sayangnya dalam perjalanan itu mereka sering memberontak, mereka sering melawan Tuhan, mereka sering bersungut-sungut, meragukan pimpinan Tuhan itu. Dengan berbagai situasi yang seperti itulah, akhirnya ada masa di mana Tuhan akhirnya berkata, aku tidak akan mau menyertaimu lagi. Dia berkata kepada Musa, pimpinlah bangsa ini ke tempat di mana aku sudah janjikan, tetapi aku tidak menyertai lagi. Dalam keadaan seperti itulah pergumulan Musa itu sungguh-sungguh jadi pelajaran bagi kita, bahwa disertai Tuhan lebih penting daripada sekedar saya bisa melangkah, saya bisa bekerja, saya punya tempat tinggal. Tidak, disertai Tuhan itu bagian yang penting. Kita akan baca Keluaran pasal 33. Di situ menunjukkan bagaimana pergumulan Musa itu luar biasa, supaya Tuhan tetap mau menyertai dia dan menyertai umat Israel menuju tanah perjanjian. Di Keluaran pasal 33 ayat 1 sampai 23, kalau kita baca lengkap, itu gambaran yang jelas pergumulan Musa sebagai pemimpin. Kebutuhan dia untuk jadi pemimpin bukan kepandaian yang lebih lagi, kehebatan yang lebih lagi, tetapi kebutuhan terpenting bagi dia untuk bisa jadi pemimpin, bisa memimpin umat adalah disertai oleh Tuhan. Pasal ini dilatar belakangi dengan kejatuhan umat Israel yang begitu fatal. Karena ketika Musa dipanggil Tuhan naik ke Gunung Sinai, Tuhan memberi perintah, 10 perintah. Ternyata ketika Musa turun, umat Israel tidak sabar, mereka membuat patung lembu emas. Ini yang membuat Tuhan akhirnya, ya sudah kalau begitu kalian jalan saja, aku tidak akan sertai. Tetapi Musa sebagai pemimpin yang punya hati Bapa yang luar biasa bagi bangsanya, bergumul betul. Kita lihat dulu ayat yang ke-5, kita baca. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Jadi ada 2 sikap kalau kita pelajari di perikop ini, bagaimana supaya perjalanan kita tetap disertai oleh Tuhan. Yang pertama, jangan memberontak Tuhan. Jangan memberontak Tuhan. Tuhan tadi berkata, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk, berarti orang yang keras kepala sekali, orang yang keras hati sekali. Dorongannya hanya ingin bersungut-sungut, ngomel, memberontak, melawan, tidak mau diatur, tidak mau dipimpin. Keadaan yang membuat
Tuhan akhirnya tidak menyertai perjalanan hidup umat Israel adalah karena memberontak Tuhan. Di situ diperintahkan, kalau aku tetap ada di tengah-tengahmu, sementara kalian itu membiarkan dosa menguasai hidup kalian, maka kalian semua akan binasa. Ketika Allah yang Maha Kudus itu hadir di tengah-tengah umatnya yang sedang dikuasai dosa, maka mereka akan mati binasa. Tuhan tidak mau menyertai, bukan karena kasih-Nya sudah hilang, bukan karena Tuhan tidak peduli lagi. Tidak, Tuhan tidak menyertai karena nanti akan akibat yang begitu buruk kalau Dia tetap menyertai. Konsekuensi ketidakkudusan itu akan membinasakan umat Israel ketika Allah yang Maha Kudus hadir menyertai. Tuhan kemudian berkata, kalian harus bertobat. Kalau kita baca ayat selanjutnya, itu bicara tentang pentingnya pertobatan. Saudara-saudara, kalau saudara ingin disertai oleh Tuhan dalam membangun rumah tangga, dalam merintis usaha, dalam bekerja, dalam membangun pernikahanmu, saudara pastikan saudara tidak memberontak Tuhan. Belajar untuk taat kepada Tuhan, belajar untuk setia mengiring Tuhan, belajar untuk mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Begitu kita punya hati yang memberontak, maka kita memilih jalan kita sendiri. Di situ Tuhan berkata, oke, kamu jalani sendiri, tetapi aku tidak menyertaimu. Sementara kalau kita tidak disertai Tuhan, apa yang akan terjadi? Begitu banyak masalah kita harus hadapi sendiri, kita tidak akan sanggup. Kita tidak akan mampu menghadapi berbagai kesulitan-kesulitan yang terjadi. Penting adanya pertobatan kita lakukan. Jika saat ini saudara sedang mengalami pergumulan dengan masalah rumah tanggamu, hampir goncang, hampir bubar karena sepertinya tidak ada jalan keluar lagi. Sebenarnya masih ada jalan keluar. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah bertobat. Koreksi apa yang sudah kita lakukan yang ternyata menyimpang dari kehendak Tuhan, menyimpang dari ketetapan Tuhan. Saudara koreksi dan lakukan pertobatan dalam rumah tanggamu. Demikian juga dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita. Kalau kita ingin tetap disertai Tuhan, dan kita akhirnya berhasil dengan apa yang kita kerjakan, hatimu harus lembut, jangan memberontak. Jangan merasa saudara terlalu pintar untuk bisa mengatasi semuanya. Tidak, ikuti langkah-langkah yang Tuhan sudah perintahkan. Kalau saat ini saudara alami guncangan dalam pekerjaan, coba periksa. Jangan-jangan kita memang ada satu, dua, atau bahkan banyak kita sudah terlalu jauh menyimpang dari jalan Tuhan. Kembali lakukan pertobatan. Bapa kita di surga itu Bapa yang penuh belas kasihan, yang panjang sabar, tidak pernah berhenti mengasihi kita, tetapi bukan berarti membiarkan dosa ada dalam hidup kita. Tidak, Dia akan disiplin kita, Dia akan koreksi kita kalau kita membiarkan dosa masuk dalam hidup kita, masuk dalam rumah tangga kita, masuk dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita. Ketika dosa kita biarkan masuk, Tuhan akan koreksi. Dan koreksi pertama apa? Jalan sendiri, aku tidak akan menyertai. Kembali bertobat, kembali perbaiki, kembali ikuti kemana Tuhan memimpin kita. Supaya apa yang kita lakukan akhirnya berhasil, berkemenangan, dan dipenuhi dengan berkat Tuhan. Yang kedua kalau kita baca ayat yang ke-16, kita baca dulu ayat yang ke-16. Mulai dari 15 saja ya. Berkatalah Musa kepadanya, jikalau engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini.
Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Jadi Musa benar-benar mengharapkan anugerah Tuhan. Musa sudah ditegaskan Tuhan, Musa ini beroleh anugerah Tuhan, beroleh kasih karunia Tuhan untuk jadi pemimpin bagi umat Israel. Makanya Tuhan perintahkan, kamu aja yang mimpin, aku nggak ikut. Tetapi Musa tidak mau. Aku tidak akan bergerak, aku tidak akan melangkah, aku tidak akan melanjutkan perjalanan kalau aku memimpin sendirian. Aku membutuhkan kasih karuniamu, engkau harus ikut serta berjalan bersama-sama dengan kami. Saudara-saudara, sebenarnya Musa tidak pantas, tidak layak untuk agak memaksa Tuhan seperti ini. Tetapi Musa tahu betul, kalau dia dapat anugerah Tuhan jadi pemimpin, tanpa Tuhan dia tidak sanggup melakukannya. Dia membutuhkan anugerah Tuhan juga supaya dia bisa memimpin dengan benar, memimpin dengan baik. Jadi bukan hanya jabatannya itu anugerah Tuhan, statusnya itu anugerah Tuhan, tetapi bagaimana dia bekerja, bagaimana dia memimpin, bagaimana dia mengelola berbagai masalah, menyelesaikan berbagai masalah, bagaimana dia mengarahkan umat Israel, bagaimana dia melewati situasi sulit yang satu ke situasi yang sulit yang lain, menghadapi suku-suku di dalam perjalanan yang akan menyerang mereka. Musa sadar betul, jika tidak disertai oleh Tuhan, dia tidak sanggup untuk melewati semuanya. Saudara-saudara, godaan jabatan apa? Ketika kita baru dapat kabar, selamat, Anda dipromosikan dengan jabatan yang baru. Kita dapat jabatan yang lebih tinggi. Sebelumnya, jabatan biasa saja, begitu dapat jabatan tinggi. Pertama yang diucapkan apa? Pasti akan berkata, puji Tuhan. Tuhan sangat baik. Ini sepenuhnya berkat Tuhan ini. Ini anugerah Tuhan. Ketika baru awal mendengar, baru sehari, 2 hari, 3 hari. Tetapi ketika jabatan itu sudah kita tempati sekian lama, lalu kita dapat kehormatan dari orang sekitar kita, kita dihargai orang sekitar kita dapat fasilitas semakin banyak, secara tidak sadar kita berpikir kita memang pantas dengan jabatan itu. Kita berpikir bahwa kita memang lebih baik dari orang lain, kita memang orang yang hebat. Kita lupa bahwa jabatan itu sepenuhnya karena anugerah Tuhan. Karena kita berpikir itu prestasi kita, itu kehebatan kita, kepandaian kita. Kita lakukan segala sesuatu dalam jabatan itu dengan kekuatan kita sendiri. Kita merasa tidak butuh Tuhan lagi untuk menyertai kita mengerjakan apa yang jadi tanggung jawab kita. Saudara-saudara, hati-hati dengan jebakan sebuah jabatan, sebuah status dan posisi yang terhormat di mata manusia. Itu akan membuat kita akhirnya justru menyimpang dari jalan Tuhan. Membuat kita akhirnya tidak disertai Tuhan lagi karena kita mau melakukannya sendiri. Kita merasa tidak butuh Tuhan lagi. Tetap kelola dan jalani hari-harimu, permasalahanmu, pekerjaanmu, statusmu apa, jabatanmu apa. Pastikan Tuhan tetap menyertai. Kita tidak tahu kapan jabatan itu tetap kita pegang. Kita tidak tahu kapan kita harus berhenti dan digantikan orang lain. Tetapi selama kita dalam jabatan-jabatan tertentu di pekerjaan kita, ingat, karena anugerah Tuhan, kita butuh anugerah Tuhan juga untuk bisa mengerjakannya dengan baik, melakukannya dengan baik. Melalui apa yang kita kerjakan, tidak hanya kita diberkati, tetapi orang lain diberkati, nama Tuhan
dimuliakan. Hati-hati dengan jabatan, hati-hati dengan kedudukan yang tinggi. Musa sadar betul itu. Aku tidak mau melangkah, aku tidak mau memimpin bangsa ini kalau engkau tidak menyertai aku. Aku membutuhkan anugerah-Mu untuk bisa jadi pemimpin yang baik. Sebagai orang tua, saudara juga butuh anugerah Tuhan supaya bisa jadi orang tua yang baik. Sebagai kepala keluarga, saudara butuh anugerah Tuhan supaya bisa memimpin rumah tanggamu dengan baik. Jangan mengandalkan kepandaianmu, jangan mengandalkan kekuasaanmu, jangan andalkan kekayaanmu. Saudara butuh anugerah Tuhan untuk bisa jadi kepala keluarga yang baik, jadi orang tua yang baik. Demikian juga dengan pekerjaan kita. Apapun yang sedang kita kerjakan saat ini, tanpa anugerah Tuhan menyertai kita, maka kita hanya berjalan sendiri. Kalau kita berjalan sendiri, kita itu punya ketahanan itu tidak terlalu kuat sebenarnya. Kita itu orang yang rapuh. Kita butuh kekuatan, kita butuh hikmat, kita butuh kasih setia Tuhan menyertai kita semuanya. Amin. Saudara-saudara, bagaimana keadaan rumah tanggamu saat ini? Bagaimana keadaan usahamu? Apakah saudara yakin Tuhan tetap menyertai? Kalau Tuhan tetap menyertai, puji Tuhan, berarti ada kepastian masalah apapun bisa diatasi karena Tuhan menyertai kita. Tetapi kalau kita diingatkan Tuhan, ada bagian tertentu dalam hidup kita selama ini ternyata aku sudah menjalaninya sendiri nih. Aku sudah terlalu jauh menyimpang dari jalan Tuhan ini. Mari segera kembali ke jalan Tuhan. Selalu ada anugerah Tuhan diberikan kepada kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang hadir, Allah yang senantiasa ingin menyertai kami. Ampuni kami Bapa, seringkali kesombongan itu menguasai hati kami. Kami lupa bahwa semua pencapaian hidup kami sepenuhnya anugerah Allah. Kami begitu bangga dengan apa yang kami capai, apa yang kami miliki, dengan jabatan kami. Kami begitu sombong. Kami lupa bahwa Engkaulah yang memberi kami kepercayaan. Engkau akan begitu mudah untuk mengambilnya dan memberikannya kepada orang lain. Bapa, saat ini kami kembali datang kepadamu. Kami mohon sepenuhnya anugerah-Mu Bapa. Ampuni kami kalau kami menyombongkan diri dengan apa yang kami capai, apa yang kami miliki saat ini. Dan mulai menyimpang dari jalan-Mu. Mulai melangkah, berjalan sendirian tanpa merasa butuh Engkau. Tuhan, ampuni kami. Ampuni atas pemberontakan-pemberontakan kami kepadamu, sehingga rumah tangga kami terguncangkan. Ampuni pemberontakan-pemberontakan kami, sehingga bisnis kami, pekerjaan kami terguncangkan. Ampuni pemberontakan kami Bapa, sehingga pelayanan kami juga terguncangkan. Kami mengalami begitu banyak masalah karena memang kami berjalan sendirian tanpa Engkau. Saat ini Bapa, Engkau mengingatkan kami bahwa lebih dari kepandaian, lebih dari uang, lebih dari kekayaan, lebih dari segala kehebatan kami, yang paling kami butuhkan menjalani hidup ini adalah Tuhan menyertai hidup kami. Segala langkah kami, perjalanan hidup kami selalu disertai oleh Tuhan. Itu bagian terbaik dalam hidup kami. Bapa, kami mohon belas kasihan-Mu, kami mohon anugerah-Mu. Sertai rumah tangga kami Bapa, sertai pekerjaan kami Tuhan, sertai pelayanan kami. Jangan biarkan kami memimpin sendirian, jangan biarkan kami bekerja sendirian, jangan biarkan kami
melakukan segala sesuatu dalam hidup ini sendirian. Kami butuh Engkau. Kami membutuhkan penyertaan-Mu. Kami membutuhkan bimbingan-Mu. Kami membutuhkan perlindungan-Mu, Bapa. Sertai kami, Tuhan. Jangan pernah tinggalkan kami, Bapa. Kami sungguh-sungguh membutuhkan Engkau. Terima kasih, Bapa. Kami sangat percaya kalau Engkau menyertai kami. Masalah-masalah yang sedang menimpa rumah tangga kami akan diselesaikan bagian demi bagian, sehingga keluarga kami akan mengalami pemulihan menyeluruh. Demikian juga dengan pekerjaan kami, dengan usaha kami. Kami juga akan mengalami berkat Tuhan, mengalami keberhasilan karena Tuhan ada bersama dengan kami. Apapun yang Engkau kerjakan, biarlah hati kami selalu mengingat Engkau sungguh mengasihi kami, dan kami terus memuji menyembah-Mu. Melalui apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami, biarlah banyak orang akhirnya juga melihat betapa luar biasanya kasih-Mu kepada kami. Mulut mereka juga ikut memuji dan menyembah-Mu, Bapa. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, pastikan hidupmu selalu disertai oleh Tuhan. Jangan memberontak dan terus berharap. Mohon anugerah-Nya dinyatakan dalam hidupmu. Kalau saudara saat ini sedang mengalami pergumulan, saudara membutuhkan sahabat doa, saudara membutuhkan dukungan doa, silakan saudara menuliskannya di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Percaya selalu bahwa doa orang benar besar kuasanya. Tuhan akan bekerja untuk menolongmu. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.